Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 F5 akan menampilkan musikalisasi puisi yang dengan berjudul Sia-Sia karya Chairil Anwar. Sebelum mulai, mari kita pantun. Pergi ke pasar baru membeli samyang, Cakep, pulangnya membeli mangga. cakep. Untuk guru-guru kami yang tersayang, jangan lupa berea. Selamat menyaksikan. Kisah ini bermula ketika Zainuddin, seorang pemuda keturunan Makassar Minang, datang ke Batipu Padang. Ia tinggal di rumah saudara ayahnya, Made Jamila, dan di sanalah pertama kali ia bertemu Hayati, perempuan yang kelak menjadi sumber cinta sekaligus kekagumuan. Hayati, hujan semakin besar. Mari kita berhenti. Benar engkau, anginmu terasa sangat menusuk. Hayati, setelah beberapa hari kegiatan kita, izinkan saya menyampaikan sesuatu. Aku menaruh hati padamu. Kelembutan dan keteduhan jiwamu membuatku jatuh cinta. Jangan terlalu memujiku. Aku hanya perempuan biasa. Tidak, Hayati, kau berbeda. Maukah engkau menjadi kekasih hatiku? Saya pun mencintai itu seperti saya mencintai diri saya sendiri. Saya bersedia. Kabar hubungan mereka menyebar. Aturan adat mulai menetap. Dan sebuah pertemuan yang menyenangkan pun terjadi. Engkau, ada yang ingin bertemu denganmu. Baik, akan kutunggu. Zainuddin, firasatku tidak enak. Aku yakin ada firasat buruk. Tenanglah, Hayati. Kau tak perlu khawatir. Zainuddin, sudah banyak pembicaraan tidak mengenakan tentang kau dan kemanakanku. Demi nama kau dan adat, lebih baik kau pergi dari Batipu ini. Karena Hayati akan aku jodohkan dengan Aziz, orang yang lebih terpandang dan satu suku. Tapi kami saling mencintai, Datu. Bukankah ayahku orang Minang? Ya, memang ayahmu orang Minang, tapi ibumu orang Makassar. Adat sudah jelas. Lebih baik kau pergi jika ingin Hayati bahagia. Siapa yang menyakitimu? Cintaku tak dapat bersatu. Hayati akan dijodohkan. Ah, nasib. Zainuddin meninggalkan Batipu dan pergi ke Surabaya. Di sanalah ia menulis, membangun teater yang bernama Tonil Andalas dan menjadi tokoh terkenal dengan nama Pena Zain. Tuan Ajis dan kawan. Tuan Zainuddin, Jadi Anda sutradara drama ini?
Tuan, saya sudah dipecat Tuan. Saya sudah jadi miskin sekarang. Saya tidak tahu bagaimana nasib Hayati ke depannya. Kalau begitu, kalian tinggal saja di rumah saya sampai pekerjaan baru ditemukan. Tidak. Terlalu banyak kebaikan kepadaku Tuan. Besok saya akan berangkat mencari pekerjaan keluar kota. Tapi saya titip Hayati kepadamu Tuan. Hayati, kamu sementara sama Dewi Nuri itu. Baiklah, saya akan menjaga hati. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Aziz meninggal dalam perjalanan. Hayati berjanji-janji kita bersama, dia kehilangan masa depannya. Saya akan berkata jujur kepadamu. Akan saya panggil kembali namamu sebagaimana dahulu pernah saya panggilkan. Zainuddin, saya sudi menerima segala cobaan yang menimpa diri saya. Asalkan kau mau memaafkan segenap kesalahanku. Maaf, kau regah segenap pengharapanku. Kau patahkan, kau minta maaf. Mengapa engkau sejahat itu padaku, Zainuddin? Sudah hilangkah kita dalam ingatanmu? Demikianlah perempuan. Ia hanya mengingat kekejaman orang lain kepada dirinya, walaupun kecil, dan ia lupa akan kekejamannya diri sendiri kepada orang lain. Siapa di antara kita yang paling kejam, Hayati? Bukankah kau berjanji akan menungguku ketika aku diusir karena asal usulku dihina? Kini kau berpaling dengannya. Kau mulai dengan dia. Dia lebih kaya, berlembaga, berbangsa, dan berketurunan. Kau kawin dengan dia. Hampir saya mati menanggung cinta, Hayati. Tidak, Hayati. Saya tidak kejam. Saya hanya mengikuti apa katamu. Kau yang meminta agar cinta kita dihilangkan dan dilupakan saja, lalu diganti dengan persahabatan yang kekal. Kau bukan kecintaanku, bukan tunanganku, bukan istriku, tapi kau hanya janda dari orang lain. Maka itu akan kukembalikan kau ke tempat asalmu, ke kampung halamanmu. Tidak, saya tidak mau pulang. Biar saya kau hilangkan, biar saya kau anggap sebagai babu yang hina. Berapapun uangnya saya tidak peduli. Saya hanya butuh dekat dengan engkau, Zainuddin. Saya hanya butuh dekat dengan engkau. Tidak, batang pisang berbuah 2 kali, batang pemuda memakan sisa. Kau harus kembali ke Padang. Besok hari Senin ada kapal berangkat, kapal Van der Wijk. Kau harus menumpang dengan kapal itu kembali ke tempat asalmu. Hayati pergi meninggalkan rumah itu dengan hati yang remuk. Zainuddin terlambat menyadari bahwa amarahnya
telah merobek kesempatan terakhir mereka. Bu, kamar Pandurip tenggelam. Ada Hayati di dalamnya. Tidak ada yang selamat. Ini surat dari Hayati, Bu. Saya juga terluka selayaknya kamu. Tapi sungguh, saya simpan hancur saya agar rasa bersalah tidak memberatkan hatimu. Saya terima rasakan kesedihanmu yang menghinakan diri saya. Tanpa sanggahan, tanpa pembelaan, tanpa balasan, saya luaskan rasa sabar untuk itu. Bila mana nanti sudah padam amarahmu dan reda sakitmu, lihatlah saya sekali saja. Barangkali kamu akan tahu sakit saya juga tidak kalah besarnya. Kau jatuh. Mawar merah dan melati putih, darah dan suci.
sekian penampilan dari kelas 12 F5. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan buat Bu Lina.